Shalom, selamat pagi. Meya katuari waya panimpulan Tonsea. Pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita akan awali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-20. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini dengan penyertaan Tuhan kami boleh bangun dan menghadapi kehidupan yang baru yang dianugerahkan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebelum kami memasuki dan melewati hari ini Tuhan, bekali kami dengan pembacaan dan perenungan firman-Mu, mampukan kami mengerti dan memahami firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 17 ayatnya yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah iman dan keprihatinan sosial. Iman dan keprihatinan sosial berdasarkan Matius 17 pasal 20 mengenai iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi kecil, tetapi itulah gambaran mengenai iman kita. Walaupun sekecil biji sesawi, kita bisa memindahkan gunung. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dasar Alkitab mengenai iman. Ibrani pasal 1 ayat 1 menyatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di sekitar kita sekarang ini kalau kita melihat keprihatinan sosial, banyak hal-hal yang boleh kita angkat. Tapi izinkan saya mengangkat mengenai kejadian di sekitar kita ini. Ada yang menderita satu keluarga sebanyak 3 orang, mereka tidak mampu berbuat apa-apa karena mereka terinfeksi virus dan tidak bisa dibawa ke rumah sakit dan diharapkan untuk di isolasi mandiri di rumah. Kemudian situasi ini spontan dari jemaat sekitar itu mengatakan bapak dan ibu tidak boleh kemana-mana dan biarkanlah ada orang yang akan bertugas membawa makanan. Dan itu mereka terima lewat WA, dan kemudian dibentuk gugus kecil menyediakan makanan dan minuman. Di RT kita sudah mengumpulkan uang masing-masing sedikit, 45.000 dihitung, dan kemudian mereka bisa dengan jumlah yang banyak itu sudah bisa membiayai sepanjang 2 minggu kehidupan mereka. Hal yang kecil tetapi bermanfaat, dan mereka sudah hari pertama, hari kedua, hari ketiga bisa dibawakan makanan, buah, dan kemudian mereka bisa menikmati. Sampai saat ini mereka bersyukur. Kita harapkan banyak hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman Perhimpunan Indonesia di luar dengan keadaan yang berbeda, dengan situasi berbeda, dengan masalah yang berbeda. Namun untuk pagi hari ini kita diminta, selain kita juga waspada, dan kita juga diminta untuk yang belum vaksin harus divaksin. Yang sudah divaksin tetap waspada dan tetap waspada. Ini juga yang diharapkan, yang kita sebagai orang percaya, di samping kita menjaga iman percaya kita bisa membantu orang, kita bisa menolong orang. Dan tentunya kita punya tanggung jawab dan kewajiban yang berbeda-beda. Dalam tugas dan tanggung jawab kita tetap menyediakan waktu untuk Tuhan. Kita tetap jangan kita menyisakan. Ada 2 istilah yang berbeda, menyediakan waktu dengan menyisakan waktu. Jangan Tuhan kita sisakan waktu. Kalau Tuhan sisakan waktu, kalau itu tak berbalik, dia kasih balik ke orang, wah ini bahaya. Jadi kita yang menyediakan waktu terbaik untuk Tuhan. Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik buat kita semua. Untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini, iman seumpamanya biji atau benih. Kalau kita biarkan ego kita, kalau kita lepaskan
mematikan kepentingan diri kita sendiri, pasrahkan hidup kita kepada Yesus, maka iman kita akan tumbuh. Demikian renungan singkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.